Cara pengaturan aplikasi Zoom pada HP Android kita untuk meeting atau mengajar. Kita buka aplikasi Zoom, kemudian ini tampilannya muncul seperti ini. Karena saya sudah mendaftar mengisi data sehingga tampilannya seperti ini. Karena kalau kita menjadi host, kita harus mengisi data supaya kita mendapatkan ID dan password. Nah, tampilannya ada new meeting, join, schedule, dan share screen. Nah, untuk pengaturan pada aplikasi Zoom ini supaya ID dan password tidak berubah setiap kita meeting atau mengajar, kita buka pada schedule. Kemudian misalnya kita topik ya, masukkan topik, misalnya program jangka pendek. Kemudian kita isi date ini hari, bulan, dan tahun kita lakukan meeting atau mengajar. Misalnya tanggal 11 Mei 2020. Kemudian set, kita isi jam berapa, misalnya jam 10 pagi, 10.00 sampai 10.40 ya, 40 menit misalnya. Kemudian kita tarik user personal meeting ID ya, atau dalam kurung PMI, kita tarik ini supaya ini tidak berubah ya. Jadi kalau kita sudah pastikan on-kan PMI ini sudah tidak berubah ya. Ini passwordnya tetap sama, tidak berubah ya. Sudah paten istilahnya. Host video harus on, kita tarik, kita on kan. Terus ini juga harus on, sama add to calendar harus on. Setelah itu kita dan schedule ya. Kemudian kita add ya, kita add, kemudian kita copy linknya ya. Caranya tinggal kita copy, bisa kita kirim melalui WhatsApp. Misalnya kita kirim melalui WhatsApp, saya kirim misalnya kepada teman saya misalnya ya, saya kirim. Nah, ini tinggal nanti yang join dengan kita tinggal dia klik link di bawah ini ya. Karena kita sebagai host, kita mengundang orang lain gabung dengan kita. Jadi ketika dia gabung, tinggal dia klik pada link di bawah ini. Kita mencoba start meeting, buka aplikasi Zoom, kemudian langsung klik new meeting, lanjut klik start a meeting. Perhatikan seperti yang saya katakan bahwa kalau kita sudah melakukan pengaturan, maka ID dan password tidak berubah seperti yang tertera di atas ini. Kemudian nanti muncul ya, ada teman yang gabung, kita admit atau kita klik di gambar orang di bawah ini, nanti akan muncul kita admit atau invite mereka. Nah,
Untuk menggunakan ada fitur-fitur di bawah ini. Ada mode ini adalah untuk suara atau audio. Kalau kita on kan, kita klik on kan. Terus ini adalah start video supaya kameranya on, kita bisa langsung terlihat, tinggal kita on kan. Nah, ini kameranya. Ya, itu. Kemudian arti ini share. Fungsi share ini adalah untuk kita bisa menggunakan memaparkan pelajaran atau bahan yang kita ajarkan atau meeting, misalnya ada foto atau dokumen, misalnya saya kasih foto, ya misalnya seperti ini, ya saya pakai ini ya. Nah, di sini muncul, itu udah kita bisa tinggal begini ya, untuk orang lain yang join dengan kita bisa lihat. Kemudian ada more di bawah ini, ada chat ya. Kalau ada misalnya SMS, kita bisa baca dan bisa balas. Itu saja, teman-teman bisa mencoba yang sering mengalami kesulitan atau yang belum pernah mencoba, ya bisa melihat tutorial ini. Semoga berhasil dan semoga tidak mengalami kendala. Sampai di sini tutorialnya, semoga bermanfaat. Salam sehat.